Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun ini ditemukan meninggal di Sungai Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024. Jasadnya ditemukan seorang warga yang hendak membuang sampah di kolong jembatan Sungai Kuranji pada hari Minggu sekitar pukul 12 siang. Karena curiga dengan kematian tak wajar pada Afif, pihak keluarga membuat laporan ke Polresta Padang pada hari Senin 10 Juni 2024. Sebagai paman Afif, bahwa saya belum siap untuk menerima kayak gitu, Bang. Soalnya di badan keponakan saya ini, Bang, kejanggalan banyak. Sini lebam, saya pun ikut memandikannya jenazah. Tangan ini lebam sama kayak gini, Bang. Kalau lebam bekas jatuh nggak mungkin, Bang. Soalnya itu kayak dipukul, ada bekas sepatu sama apa polisi itu saya lihat, Bang. 2 minggu kemudian, pada tanggal 23 Juni 2024, polisi belum juga bisa memberikan keterangan mengenai hasil visum penyebab kematian Afif Maulana. Saya sebagai bagian dari penyidik, sebagai Kapolda, belum akan mengekspos itu karena hasilnya pastikan tidak akan mengatakan penyebabnya adalah karena X kan gitu. Tetapi kan masih didalami apa yang menjadi penyebab kematian, itu kan seperti itu, ya kan? Apakah dia itu terjadi sesuatu benturan atau apapun, itu kan nanti dokter forensik yang akan mengeluarkan hasil otopsi itu. Pihak kepolisian beralasan masih menunggu hasil resmi dari dokter yang melakukan otopsi. Sampai saat ini kami masih menunggu hasil yang resmi dari dokter yang melaksanakan atau yang melakukan otopsi. Sementara itu, LBH Padang sebagai kuasa hukum keluarga Afif mendapatkan kesaksian dari teman-teman Afif tentang kronologi kejadian terkait kematian Afif. Sejumlah saksi yang dituding sebagai pihak yang akan melakukan tawuran pada malam itu pun bersuara. Mereka mengaku mendapat tindakan kekerasan dari para oknum polisi yang menangkap mereka. Mulai dari sabetan di punggung hingga sundutan bara api rokok. Pas tiba di polsek ada kayak Kuranji itu kan mah. Langsung kami tiba-tiba sentrum lu mah. Sentrum. Yo sentrum mah. Adik luku-luku itu mah. Langsung cipak balu 2 kali satu mah. Bukti dan kesaksian ini kemudian memantik reaksi massa. Tidak seorang pun dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan penyiksaan, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang, teman-teman. Afif tidak ada di Polsek Kuranji. Oke, tapi saya mau tanya, apakah masih sesuai prosedur ketika kami sudah melihatkan foto itu? Jawab, Pak. Tapi saya bertanya kembali, yang ditanyakan siapa? Baik, saya jawab. Ada prosedur yang diduga kurang benar, sehingga kenapa propam kami turun dan memeriksa 45 anggota. Komisioner Kompolnas pun angkat bicara agar jajaran pimpinan kepolisian dapat mengevaluasi kinerja anggota di lapangan. Kompolnas mengusulkan agar anggota kepolisian yang berdinas di lapangan dibekali dengan perangkat tambahan seperti body cam atau kamera yang terpasang di badan. Dengan demikian, aktivitas anggota polisi di lapangan dapat terekam jelas, sehingga dapat menekan potensi pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana. Sementara itu, LBH Padang akan meminta hasil otopsi mendiang Afif Maulana dan rekaman CCTV, baik di lokasi penangkapan 18 anak dan pemuda yang diduga akan melakukan tawuran maupun di Polsek Kuranji. Sebab ada saksi yang menyebut Afif Maulana juga ikut digelandang dan mendapat kekerasan di kantor Polsek Kuranji. 30 Juni 2024, hasil visum et repertum mendiang Afif diumumkan polisi. Afif dinyatakan meninggal akibat adanya tulang rusuk atau tulang iga yang patah kemudian menusuk paru-paru. Bahwa ini sekaligus saya menyampaikan hasil visum maupun otopsi. Yang kedua, goresan pada badan dan lecet pada kulit putra bapak. Itu sebenarnya goresan di saat terjatuh dari motor, benturan benda keras yang ada di aspal, dan juga terjatuhnya atau menjatuhkan dirinya dari ketinggian 65 meter ke dasar Sungai Dangkal. Itu ada benturan batu keras sehingga mengakibatkan salah satu tulang rusuk depan itu menusuk pada bagian paru-paru.
dan tulang punggungnya ada 6 retakan. Itu juga benturan dari dasar sungai yang memang dangkal dan bebatuan. Namun, keluarga Afif menyaksikan pembacaan hasil visum tersebut. Iya, ini kecurigaan kami kan ini Bu, kalau seandainya anak saya ini melompat atau terjatuh, itu harusnya posisinya kan ditemukannya di sebelah kiri arah jalur air. Ini anak saya ditemukannya di bawah tengah-tengah jembatan. Nah, jadi itu yang membuat kecurigaan kami. Sementara itu, seorang dokter forensik lain menjelaskan mengenai hal-hal yang mungkin terjadi terhadap tubuh seseorang jika melompat atau terpeleset dan terjatuh dari ketinggian. 30 meter ke atas, dia akan orang bisa berbalik kembali, sehingga makanya kejadian luka-luka di kepala memang bisa lebih banyak lagi, jadi bisa sekitar 70% perlukaan itu akan kita temukan ada kerusakan kepala hingga patah tulang tengkorak. Kalau di bawah itu, ketika di rentang antara 10-30 meter, biasanya karena posisinya terbalik begitu, maka tubuh itu biasanya dia akan jatuh di bagian badan, bagian belakang punggung, sehingga akhirnya banyak terjadi luka di daerah punggung yang mengakibatkan patah tulang rusuk, ya, tulang iga dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya, puluhan orang anggota polisi diperiksa bidang profesi dan pengamanan internal kepolisian. Sementara itu, sejumlah pihak lantang menyuarakan kritik soal kentalnya budaya kekerasan yang ada dalam tubuh Polri. Lantas, benarkah Afif menjadi korban extrajudicial killing yang dilakukan polisi?